Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa masih dipertemukan dalam perkuliahan online ini untuk mata kuliah agama. Sebelumnya, untuk Bapak dosen, Bapak Ghazali, perkenalkan, nama saya Firman Setiawan dari kelas akuntansi B reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu tentang akhlak. Pengertian akhlak menurut 3 cendekiawan, yaitu Ibnu Mishawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin. Akhlak merupakan peragai yang ada pada diri seorang dan melekat pada diri yang seketika dapat muncul tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Seseorang secara berulang-ulang melakukan perubahan baik dan melakukan secara natural, itu bisa dikatakan orang yang berakhlak. Dorongan dalam diri yang sangat kuat tanpa banyak pertimbangan pikiran, tidak ada kesan terpaksa melakukan perbuatan baik, sehingga orang tersebut memiliki cerminan akhlak yang baik. Tujuan akhlak. Ilmu tentang akhlak bertujuan untuk mengetahui perbuatan manusia yang baik dan buruknya, agar manusia dapat memiliki pegangan dalam menghindarkan dari peragai jahat dan akan menciptakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang harus dikendalikan manusia untuk menjadi orang berakhlak adalah tindakan lahir maupun tindakan batinnya. Jika seorang dapat mengendalikan tindakan batinnya, maka ia dapat menjadi orang yang berakhlak baik. Tindakan baik atau buruk ditentukan oleh tindakan hatinya atau tindakan batinnya. Seperti dijelaskan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dan ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula amalnya, dan apabila buruk, maka buruk pula amalannya. Dan ketahuilah bahwa itu adalah hati." Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa hati adalah bagian paling penting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang direncanakan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Macam-macam akhlak. Akhlak dibagi menjadi 2. Yang pertama, akhlak terpuji atau disebut dengan al-akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan makhluk-makhluknya. Contohnya, yang pertama, berbakti kepada orang tua. 2. Menghormati tamu. 3. Memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. 4. Membantu orang lain, dan masih banyak lagi contoh-contoh akhlak terpuji lainnya. Akhlak yang kedua yaitu akhlak tercela atau al-akhlakul mazmumah. Akhlak tercela adalah perbuatan buruk kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Contohnya, kita berbuat dusta, mengadu domba orang lain, iri hati kepada orang lain, sombong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya.
Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Kedudukan akhlak dalam agama Islam sangatlah tinggi. Nabi Muhammad SAW pernah berkata tentang amalan yang baik, amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tanpa tempat duduk pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling akhlaknya baik. Hadis riwayat Tirmizi. Melalui hadis riwayat Ahmad dan Bahari, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Berikut dalil tentang akhlak yang termuat di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, dan paling indah amalannya, sehingga kita sebagai umatnya wajib mencontoh beliau segala akhlak yang baik sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan mengingat Allah dalam zikir yang banyak. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Demikian penjelasan tentang bab 4 dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya paparkan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.